Jadi pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk mengantarkan kursus dalam konteks fraud di JKN dan bagaimana pencegahannya di rumah sakit. Ya, baik. Oke, nah ini sudah ada 3 file yang saya kirim dan nanti bisa dilihat di web. Yang pertama mengenai pengantar, kemudian yang kedua kita membahas bagaimana usulan untuk sistem pencegahan fraud di Indonesia, dan yang terakhir adalah bagaimana kita berusaha untuk mengembangkan di rumah sakit masing-masing. Ya, jadi kita mencoba untuk apa yang kita sebut sebagai semacam usaha untuk memperbaiki situasi yang dalam kondisi awal JKN ini kita melihat bahwa ada kekurangan yang sangat besar, yaitu bagaimana sistem pencegahan dan mungkin juga penindakan tentang fraud. Ya. Oke, silakan sekarang bisa dilihat pada materi yang saya klik di sini. Nah ini kalau kita lihat di isinya itu ada 3 bagian ya yang kita coba selesaikan dalam waktu 1 jam nih. Tapi kalau tidak cukup ya nanti hanya sedikit diskusi yang bisa lakukan ya. Jadi yang pertama pengantarnya, mengapa terjadi fraud dan potensi fraud di Indonesia. Kemudian bagian kedua adalah usulan sistem pencegahan dan penindakan fraud di Indonesia, dan yang ketiga, nah ini yang sangat terkait dengan tujuan kursus ini atau pengembangan selama 3 bulan ini. Bisakah di setiap rumah sakit itu ada semacam tim pencegahan fraud? Ya. Dan ini yang nanti kita akan diskusikan mungkin sampai minggu depan ya, selama 2 minggu ini. Nah, mengenai jadwal detail dari kursus sudah bisa dilihat di web yang ada. Ya. Dan kita masuk yang bagian pertama, mengapa terjadi fraud dan potensi fraud di Indonesia. Jadi kalau kita lihat potensinya, karena ada perubahan pembiayaan, sisi pembiayaan, dan juga pada mekanisme pembayaran yang berbasis dari klaim nih. Nah, kemudian juga sifat dasar manusia yang ingin dapat lebih dari yang kurang ya. Dan dalam sistem yang menggunakan mekanisme klaim selalu ada potensi fraud. Ya. Nah inilah, kalau kita lihat perubahannya, sistem pembiayaan kita, yang kuning itulah sumber dana kesehatan yang sekarang semakin berubah, mengarah pada pendapatan dari asuransi kesehatan dan jaminan, bukan dana langsung dari masyarakat. Nah, ini kemudian dari perubahan sumber dana kesehatan, ya, di mana ada peningkatan sumber dana kesehatan, terutama tadi yang dikotakin merah ini menunjukkan ada perubahan sumber dana kesehatan yang cukup menarik ya. Dulu banyak dana dari masyarakat langsung, sekarang banyak masuk ke yang sifatnya dana APBN dan dana jaminan. Kemudian tempat dana itu ada di APBN yang dibagi ke Kemenkes dan lain, Pemda, dan juga PBI masuk ke BPJS. Jadi BPJS sekarang pegang dana yang cukup besar, dari BPI sekitar 19 triliun, 18,5 triliun, dan juga yang lainnya, sehingga total sekarang dana BPJS itu lebih dibanding Kemenkes, itu sekitar 38,5 triliun. Ya. Nah, kemudian perubahan pembayaran rumah sakit ini yang menarik, bahwa rumah sakit sekarang dibayar melalui mekanisme klaim, sebenarnya pelayanan primer dengan kapitasi. Oke, nah potensi fraud itu muncul karena tadi ada penagihan yang berbasis klaim yang ada berbagai kode, dan juga kode ini salah satunya ya dapat dimanipulasi sehingga menguntungkan rumah sakit. Ya. Namun tidak hanya masalah kode, tapi juga ada banyak hal yang masuk ke fraud. Ya. Nah, dari sinilah kita melihat pembayaran yang dulu APBD ke rumah sakit, dulunya dari masyarakat ke rumah sakit, dan sekarang dari BPJS ke rumah sakit, lalu klaim. Nah, ini yang membuat penyimpangan atau hal yang tidak diinginkan dalam pembayaran. Nah, dari korupsi, ya, itu yang model dulu, ya, maka pembelian misalnya. Kemudian dokter rumah sakit melakukan supply and demand pada situasi fee for service. Nah, kemudian dalam situasi klaim itu adalah adanya fraud dalam sistem jaminan. Jadi di setiap pembayaran itu selalu ada potensi yang tidak diinginkan. Ya. Nah, inilah yang terjadi, potensi fraud muncul pada saat pelayanan rujukan berubah banyak dengan berbasis pada klaim. Nah, sekarang kita masuk pada potensi fraud yang nanti bisa kita diskusikan, sudah ada atau tidak di rumah sakit masing-masing. Ya. Jadi fraud ini bisa dilihat, mungkin sering dibaca ya, ada suatu kriminal kerah putih yang canggih ini. Dan ini menjadi satu faktor yang mendorong meningkatnya pembiayaan kesehatan di Amerika Serikat secara tidak efisien.
Nah, di Indonesia, dalam sistem Jamkesmas sudah ada fraud, walaupun belum begitu besar, jadi sudah dideteksi adanya fraud. Ya. Nah, definisinya inilah suatu kesengajaan ya, jadi ada intention, sengaja melakukan kesalahan terhadap kebenaran untuk tujuan mendapatkan sesuatu yang bernilai atas kerugian orang lain. Kemudian upaya penipuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan ini definisinya memang sangat tergantung pada sistem hukum di berbagai negara. Nah, skema fraud-nya itu ada macam-macam, dari mulai fasilitas keperawatan, home healthcare, yang sampai ke kursi roda, macam-macam nih. Tapi yang terkait dengan billing yang sekarang kita bahas banyak, itu juga banyak sekali hal yang disebut fraud, dan ini yang menjadi hal yang perlu kita lihat untuk menjadi pedoman. Sebagai gambaran, saat ini Kementerian Kesehatan sedang menyusun pedoman untuk pencegahan fraud. Ya. Nah, sehingga latihan ini atau pengembangan 6 rumah sakit ini bagian penting dari proses untuk sebenarnya kita bisa nggak mengidentifikasi sebenarnya apa yang disebut sebagai fraud di Indonesia ini. Nah, karena itu pelatihan selama 3 bulan ini paralel dengan apa yang sedang dikembangkan oleh Kemenkes untuk mencermati apa yang disebut sebagai fraud. Karena banyak sekali, nggak cuma upcoding ya, ada cloning, ada phantom billing, ada inverted bills, ada service unbundling atau fragmentation, rujukan manual sendiri, repeat billing, length of stay yang diperpanjang, type of room change, time in operation room, misstroke salah untuk ngebillnya, service yang dibatalkan, no medical value sampai pada unnecessary treatment. Jadi misalnya pasien harusnya tidak dirawat inapkan misalnya. Ini bagian-bagian dari apa yang disebut sebagai fraud dalam konteks penagihannya. Nah, inilah yang kita lihat bahwa di Indonesia itu belum ada apa yang disebut sebagai pedoman fraud ya, atau apa yang disebut sebagai fraud. Ya. Nah, ini yang menarik. Jadi dalam proses pembayaran klaim tadi, itu memang ada waktu 15 hari yang menjadi inti dari berbagai hal yang perlu kita cermati. Jadi BPJS harus membayar dalam waktu 15 hari. Dan ini titik kritisnya. Klaim diverifikasi dalam waktu 15 hari. Setelah klaim dibayar, tidak ada proses investigasi untuk meneliti kembali apakah tidak ada penyimpangan. Nah, ini yang perlu kita cermati, ya. Karena catatannya, verifikasi dilakukan oleh personil yang tidak memahami fraud medis selama ini. Dan verifikator tidak terlatih sebagai investigator, ya. Jadi ini ada beda antara verifikator dan investigasi. Ya. Nah, ini kalau investigasi itu bisa pasca pembayaran, data dianalisis kembali untuk mencari kemungkinan fraud. Jika ada potensi fraud, dapat diteruskan dengan penyelidikan sampai ke rekam medik, dan ini dapat dilakukan oleh penegak hukum tanpa aduan misalnya. Kalau mereka melihat ada sesuatu yang penting, mereka bisa melakukan penyelidikan. Nah, siapa mereka tentunya ini menjadi hal yang menarik nanti pada bagian kedua, apakah polisi, ataukah kejaksaan, ataukah yang lainnya. Nah, ini yang perlu kita cermati. Oke, kerugiannya jelas BPJS membayarkan klaim yang lebih besar dari biaya yang seharusnya. Kemudian mutu pelayanan buruk dan catatan 6 pola penyakit dan tindakan menjadi sulit dipercaya. Dan ini merupakan tindakan yang menular dan rumah sakit yang melakukan tidak terdeteksi dan tidak ditindak, bisa menjadi contoh bagi rumah sakit lain untuk melakukannya. Dan tanpa pencegahan dan penindakan, kerugian akan membesar dan terus membesar. Nah, ini yang kita lihat ya. Kita di Januari ini mulai JKN, dan Desember 2014 kita akan setahun. Nah, nanti kita lihat apakah ada peningkatan pembiayaan yang sangat tinggi. Dan mungkin tinggi itu juga terkait dengan tempatnya. Jadi di daerah-daerah seperti NTT yang kurang rumah sakit dan fasilitas yang mungkin akan sangat sedikit naiknya, tapi di Jawa Tengah, di DIY, DKI mungkin meningkat tinggi. Nah, apakah meningkat tinggi ini efisien dan tidak ada fraud, ini yang perlu kita cermati. Karena kalau ini terjadi, ada fraud, itu akan berbahaya bagi Indonesia yang kekurangan dana kesehatan. Sebagai gambaran, tahun ini Kemenkes mendapat potongan ya 5 triliun dari Kemenkes Kemenq ya. Walaupun masih terus dibahas, tapi ini menunjukkan bahwa untuk kesehatan kita kekurangan dana. Ya. Kemudian, Indonesia menghadapi ketidakpastian besarannya pembayaran kesehatan, karena tadi
Berapa batasan untuk pelayanan rujukan tadi? Ini yang tidak ada batasnya. Kalau pelayanan primer, kapitasi itu sudah ada semacam cap-nya ya, setahun tahulah habis 7 triliun. Tapi untuk pelayanan rujukan ini dengan model klaim, kita tidak tahu ada batasnya atau tidak nih. Jadi seperti telepon pasca bayar itu bisa tinggi sekali. Ya. Nah, jika terjadi kenaikan tinggi klaim layanan kesehatan ini ya, yang menarik ya, apakah pemerintah Indonesia mampu untuk melayani JKN? Apakah adil penggunaannya? Apakah tidak ada tindakan fraud? Nah, tentunya hal-hal seperti ini akan mengundang perhatian berbagai lembaga pengawasan dan anti korupsi. Dan inilah yang menjadi satu hal yang perlu kita cermati dalam artian ini supaya jangan sampai rumah sakit besar di Indonesia ini yang mendapat banyak dari JKN itu juga akan diperiksa, dan kalau tidak ada hasilnya nggak apa-apa, tapi kalau ada masalah itu nanti jadi pertanyaan ya, atau semacam keprihatinan barangkali lebih baik lagi ya. Karena saat ini KPK sendiri sudah mulai masuk ke beberapa rumah sakit. Tapi ini bukan KPK penindakan ya, masih KPK yang divisi pencegahan. Ya. Oke, diskusinya ya, mohon supaya dicermati atau ditanggapi. Setujukah Anda bahwa perubahan pembayaran ke rumah sakit menggunakan model klaim inasi biji dapat memicu fraud? Dan apakah di rumah sakit Anda sudah ada gejala fraud ya? Pertanyaannya adalah, kalau ini sudah dibicarakan dalam beberapa modul dan juga ada masukan, seberapa cepat nanti para suprasistem akan melakukan tata regulasi ini ya, sebelum kemudian menjadikan masalah yang rasanya sangat tidak pantas untuk pelayanan kesehatan yang sudah diupayakan sedemikian, kemudian harus didekati oleh institusi-institusi pemeriksaan keuangan dan sebagainya. Terima kasih. Ya, ini memang diskusi terakhir dengan KPK minggu lalu di Semarang itu memang menyatakan ada 18 bulan ya untuk pengembangan ini, untuk melihat bagaimana jadi fraud tidak ya. Namun mohon dilihat nanti pada bagian kedua kita akan bahas juga dimanapun di dunia kalau ada sistem asuransi kesehatan yang menggunakan model klaim itu selalu ada sistem penindakannya. Dan mau tidak mau memang polisi terlibat. Nah, ini saya di Amerika Serikat sedang membahas ini banyak hal di Amerika Serikat yang memang dikerjakan oleh kejaksaan, oleh Kemenkesnya Amerika Serikat dan FBI. Mereka serius sekali karena memang di Amerika masalahnya jauh lebih besar dibanding di Indonesia. Karena banyak juga masuk mafia yang bermain di rumah sakit. Itu sampai segitu parahnya. Ya, ini Bu Wita ya. Artinya pertanyaan terakhir adalah seberapa siap kemudian atau seberapa cepat Kementerian Kesehatan atau yang terkait dengan ini akan mengeluarkan tata regulasi sebelum kita semua akhirnya punya masalah. Ya, ini akan secepatnya. Harapannya tahun ini ya. Tahun ini kami juga membantu Kemenkes untuk kegiatan ini, sehingga saya ke Amerika Serikat juga untuk dalam rangka ini. Namun yang penting sekarang bagi Bapak Ibu semua di rumah sakit ya, harus memahami dulu, karena ternyata diskusi selama ini banyak direktur rumah sakit dan juga dokter itu tidak paham mengenai fraud. Bahkan itu dianggap sebagai satu strategi untuk mendapatkan income yang tinggi dari BPJS, karena anggapannya tarifnya rendah dan sebagainya. Ini nanti kita bahas juga pada sesi kedua. Begitu. Terima kasih. Masih. Ya, jadi bagian kedua itu bagaimana sistem pencegahan dan penindakan fraud di Indonesia ya. Ini yang tadi udah mulai dibahas. Jadi intinya mengapa fraud menjadi urusan serius di berbagai negara. Ya, dan bagaimana sistem pengawasan dan penindakan dan bagaimana di Amerika Serikat dan bagaimana kemungkinan di Indonesia. Ya. Oke. Nah, jadi mengapa fraud menjadi urusan serius di sektor kesehatan? Ini ternyata fraud itu merugikan keuangan negara dan masyarakat, kemudian merugikan mutu pelayanan kesehatan dan mencederai citra dokter dan rumah sakit sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang harusnya itu manusiawi ya. Jadi ini hal-hal yang sifatnya perlu kita cermati ya. Nah, sekarang kembali pada pertanyaan menarik mengenai bagaimana penyebab fraud tadi. Nah, ini sebagai catatan, mengapa kok ada fraud ini? Dalam berbagai diskusi, manajer rumah sakit dan dokter sering menyatakan bahwa kami
melakukan tindakan misalnya dengan upvoting karena besaran klaim dari INSBC kami anggap terlalu rendah. Dan sebagian juga tidak menyadari bahwa fraud merupakan tindakan kriminal yang ada KUHP-nya nih. Sebenarnya KUHP-nya sudah ada, tapi ini KUHP yang tidak khusus untuk kesehatan ya, itu berlaku untuk semuanya. Ya. Nah, kerugian akibat fraud itu estimasi di Amerika Serikat itu antara 5-10% dari total pengeluaran pelayanan kesehatan. Nah, bagaimana estimasi di Indonesia dan berapa rupiahnya? Ini yang menarik ya. Nah, kalau kita lihat prediksinya, kalau misalnya klaim rumah sakit sekitar 30 triliun, maka dengan hitungan 5% itu sekitar 1,5 triliun. Kalau 10% itu sekitar 3 triliun, cukup besar. Ya. Lebih besar dibanding kerugian akibat hambalang. Ya. Nah, masalah di Indonesia itu jelas sekali bahwa fasilitas pelayanan terkonsentrasi dari yang maju, terutama yang mempunyai teknologi tinggi. Dan fraud akan menyedot dana BPJS ke Jawa dan kota-kota besar, ya, dan akan memperburuk keseimbangan antara daerah yang sulit dan maju di Indonesia. Nah, pertanyaan kritisnya apakah sudah ada sistem pencegahannya? Nah, ini yang jawabannya itu memang belum ada. Dan inilah yang menjadi penyebab mengapa atau faktor penting kita mulai mengadakan pelatihan ini. Ya. Karena dalam seluruh peraturan mengenai JKN dan BPJS dalam undang-undang dan di bawah undang-undang itu tidak ada kata penipuan atau fraud. Dan Indonesia hanya mengandalkan KUHP yang ada penipuan, dan ini yang menarik ya. Hal lain di Amerika Serikat, walaupun ada KUHP, mereka juga banyak peraturan dan undang-undang untuk mencegah fraud di sektor kesehatan. Nah, saat ini KPK sudah mulai masuk ke berbagai rumah sakit, tapi KPK divisi pencegahan ya, dan telah menghasilkan berbagai laporan yang menunjukkan adanya potensi fraud. Ya. Nah, pertemuan terakhir pada tanggal 5 Juni itu menyarankan dan meminta terlaksananya langkah-langkah konkret di BPJS, Kemenkes, dan rumah sakit untuk mencegah fraud. Nah, ini yang menarik. Jadi, ya agak terlambat, tapi ini lebih baik terlambat daripada tidak ya. Kami bersama-sama dengan Kemenkes mencoba untuk mengembangkan peningkatan pemahaman untuk mencegah fraud, termasuk bagaimana pedomannya. Ya. Dan juga ada ini kegiatan di beberapa rumah sakit ini yang mandiri ya, bayar sendiri. Dan Dinkes tidak mampu melakukan sendiri investigasi, sehingga perlu mencari tenaga ahli yang independen. Tapi problemnya, nah ini masalah gini, saat ini belum ada tenaga ahli investigasi, sehingga perlu dikembangkan dan dilatih secara khusus. Nah ini yang kita masih perlu waktu untuk sampai ke arah ini. Ya. Nah, penegak hukum ini tetap ada hukum perdata, KUH perdata, dan KUHP, ini yang perlu kita cermati, yang terkait dengan penipuan dan penipuan dalam asuransi. Ya. Memang kita berharap pendidikan tidak ada, namun selalu diperlukan karena perlu sebagai ancaman atau deterrence. Ya. Oke, ini yang perlu kita cermati. Oke, sehingga diskusinya, nah, apakah mungkin usulan ini dilakukan? Tadi kembali berapa lama sistem pencegahan dan tindakan fraud dalam JKN akan ditetapkan ya. Ini yang menarik ya. Kita sampai kapan dalam fase yang sekarang ini boleh dikatakan belum ada peraturan khusus kesehatan ya. Jadi yang ada baru KUHP. Nah ini yang kita akan coba kembangkan. Silakan ada komentar. Ya. Baik. Assalamualaikum Prof. Laksana. Ya. Ya. Saya sangat apresiatif ya, atau mengharap bahwa apa yang digagas oleh Prof ini akan jadi suatu hal yang ke depan jadi lebih baik, karena dengan melihat banyaknya celah yang diutarakan Prof tadi itu kemungkinan terjadi, dan itu kalau terjadi dan kita tidak mencegah atau defensif, maka hancurlah sistem yang kita bangun, terutama yang baru kita bangun, yaitu sistem JKN ini. Sehingga kami berharap semoga kita sama-sama berpikir untuk menuju pencegahan ini, karena kita melihat ada celah-celah, dan itu sangat bukan hanya dunia kesehatan, tapi justru dianggap bahwa dokter nanti kalau terjadi seperti itu tidak dipercaya lagi. Terima kasih, Pak. Ya, oke Pak Darwito, mungkin ini satu hal yang mungkin perlu kita cermati di Pak Darwito juga ahli bedah sekaligus juga ahli hukum ya.
Pak, dari tadi saya mau tanya Pak, saya Pak, selain pencegahan juga ada penindakan Pak ya. Nah, Ya, memang sangat perlu penindakan mesti berjenjang, Prof. Jadi ya. mulai tindakan, mulai teguran, kemudian 1, 2, 3, kemudian langsung ke arah nanti mungkin administratif, Bang. Kalau misalnya administratif itu dianggap tidak mempan, maka ya harus ke arah kriminal. Satu adalah atau pidana. Tapi selain itu juga kita kenakan tiga-tiganya, misalnya rumah sakit yang melakukan fraud dan itu disengaja betul dan dia sudah ya, atau artinya kriminalnya itu didesain atau desain itu mesti harus lebih berat karena dia sudah mendesain suatu kejahatan yang nggak bisa kita tolerir, terutama kalau hanya dia itu ketidaktahuannya, maka itu bisa kita lakukan. Tapi kalau didesain itu adalah sangat harus kita lakukan, ya artinya punishment yang berat mungkin Pak. Ya, ya betul. Jadi saya kira memang ini penindakan perlu ya. Tapi memang sekarang ini kesan saya ya sebagai pengamat dan beberapa kali mengamati diskusi itu memang ini belum teliti ya. Sebagian direksi itu memang belum tahu apa itu fraud ya. Dan juga dokter spesialisnya. Oke, silakan. Kalau ada lagi, Bu Putih, silakan. Oh, Sanglah, ya, silakan. Ya. Untuk mencegah fraud, sistem audit BPJS itu sama dengan sistem ini, Prof, audit standar keuangan. Dan dilakukan berapa kali dalam satu periode untuk mencegah fraud tersebut. Maksudnya gimana? Maaf ya, betul jelas. Jadi kalau standar audit DKM BPJS, iya, itu sama dengan standar audit umum atau standar akuntansi keuangan, Prof. Dilakukan berapa kali dalam satu periode untuk mencegah? Enggak, kalau untuk fraud itu ada semacam surveillance, Pak. Ada semacam pemantauan data terus-menerus ya. Nah ini yang soalnya kita juga belum begitu siap mengenai IT-nya Pak. Jadi biasanya IT itu akan memberikan semacam tanda-tanda bahwa terjadi suatu fraud ya, di sebuah rumah sakit. Nah oleh apa yang disebut sebagai bendera merah atau bendera kuning nanti oleh investigator mulai diselidiki apakah betul itu suatu fraud ya. Jadi ini memang lain sekali dengan apa yang ada sekarang ini ya. Oleh karena itu butuh apa yang disebut sebagai investigator. Dan ini kita yang belum punya. Maka kita di sini itu akan mencoba untuk mengembangkan sistem bersama-sama ini. Dan Bapak Ibu semua yang, ya kami terima kasih sekali dari 6 rumah sakit ini bisa join bersama. Dan kita akan menjadi pionir untuk membangun sistem anti fraudnya Pak. Tapi beda sekali Pak dengan apa yang ada sekarang ini. Ya, terima kasih. Mungkin ada sejenis software gitu Pak. Iya, nanti logikanya juga setelah kita punya daftar apa ya yang disebut sebagai tindakan fraud, nanti akan ada semacam software yang didesain untuk itu, Pak, untuk menyaring tadi, Pak, menyaring prosedur-prosedur yang diduga sebagai fraud. Nah ini yang kita harus bikin dan selama 3 bulan ini nanti kita akan coba diskusikan bersama, Pak. Ya. Oke ya, karena waktunya saya harus berhenti di situ dulu karena ada satu bagian yang terakhir yang kami harapkan bisa didiskusikan sebelum minggu depan kita mungkin ketemu lagi ya. Coba sekarang Bapak Ibu semua lihat pada slide yang ketiga ya. Nah, jadi saya akan membahas mengenai poin ketiga usulan pembentukan tim pencegahan fraud di rumah sakit. Ya. Nah ini yang sekarang ini kita sedang diskusikan ya. Jadi Bapak Ibu semua, saya kira bagian dari tim yang mungkin nanti akan dibentuk oleh tiap rumah sakit untuk menjadi tim pencegahan fraud. Dan ini sekali lagi intinya penindakan ya. Nah, saya sering bertanya mengenai skenario ini A, B, dan C ya. Memang sekarang ini sebagian besar rumah sakit yang saya diskusi ya, tidak riset ya, itu memang cenderung ada di skenario B. Menyadari ada fraud di rumah sakit saya, sengaja atau tidak paham ya. Tapi BPJS seperti membiarkan dan tidak ada pencegahan dan tidak ada penegakan hukum. Dan juga rumah sakit seperti membiarkan, karena ini cenderung tidak tahu ya. Nah, ini
kami berharap yang B ini itu jangan sampai terjadi di masa mendatang. Kalau yang A itu memang cenderung ini susah ya. Nah, sehingga kemungkinan itu akan masuk pada skenario C, kemungkinan besar ya di masa depan kita ya. Jadi ada fraud di rumah sakit saya atau di rumah Bapak Ibu semua, sengaja atau tidak paham. Nah, BPJS dan Kemenkes berusaha mencegah dan sekarang sudah mulai. Nah, dan kita juga harus siap ada tindakan dari penegak hukum karena kita tidak bisa menolak polisi untuk masuk andai kata mereka ingin tahu ingin menyelidiki sesuatu ya. Nah, tapi rumah sakit berusaha melakukan pencegahan secara internal dan ini yang nanti kami akan silahkan nanti Anda diskusikan di tiap-tiap rumah sakit ya. Karena di skenario mana rumah sakit Anda akan menuju. Nah, ini akan penting sekali ya. Nah, kedepannya kami berharap ini ada prinsip di mana pencegahan lebih baik daripada penindakan. Dan juga tren di berbagai negara itu mengedepankan pencegahan. Dan ini bisa dilihat pada berbagai referensi yang ada di website yang kami sampaikan. Ya. Pencegahan terutama dilakukan oleh pimpinan dan staf rumah sakit, puskesmas dan juga BPJS. Ini sangat penting untuk kita semua ya. Nah, sehingga apa yang perlu dilakukan? Nah, ini. Jadi rumah sakit perlu memahami fraud dan berusaha melakukan pencegahan. Ini yang kami harapkan betul. Jadi latihan ini memang dalam rangka untuk ini, ya karena pencegahan sangat perlu dan agar tidak ada sengketa dan BPJS, ya dengan catatan BPJS benar ya. Kemudian tidak mengundang penindakan secara perdata dan pidana dari aparat hukum. Ini yang kami harapkan ya. Sehingga kalau kita lihat tujuan pelatihan yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi memang tujuannya itu masih sebagian besar memahami aspek hukum ya dan bentuk fraud misalnya. Kemudian juga memahami pelaksanaan upaya pencegahan fraud di rumah sakit. Nah ini yang nomor 5 nih yang kita akan lihat membentuk tim anti fraud di masing-masing rumah sakit. Nah ini yang nanti akan sejalan dengan pengembangan pedoman anti fraud di Kementerian Kesehatan. Ini. Jadi sekarang Biro Hukum di Dirjenpuk sedang membahas masalah ini bersama kami juga ya. Dan itu akan diharapkan bisa membuat semacam apa yang kita sebut tadi pedoman-pedoman yang bisa diikuti oleh banyak pihak, termasuk juga untuk penegak hukum. Ya. Dan yang keenam, melakukan penelitian tentang fraud dari data klaim rumah sakit. Mungkin nanti Bapak Ibu semua bisa membuat semacam penelitian kecil tentang fraud, kita coba untuk menginvestigasi. Ya. Jadi diskusi akhirnya, nah ini yang nanti mohon Bapak Ibu semua bisa membahas, mendiskusikan dalam waktu 1 minggu ini. Ya. Dan kita bisa nggak untuk mulai melihat apakah diperlukan, apa misinya, siapa anggotanya, tanggung jawab dari siapa, ya. Contoh usulannya adalah tim anti fraud ini mempunyai misi, tugas memberikan pemahaman, penyuluhan kepada seluruh anggota rumah sakit mengenai pencegahan, deteksi dan tindakan fraud, supaya mereka jangan khawatir, jangan takut, ya. Kemudian tapi juga waspada, ya. Dan yang kedua, menjaga integritas tenaga kesehatan dan rumah sakit agar tidak melakukan fraud. Dan ini mohon betul, jangan sampai kita dipermalukan oleh banyak pihak kalau memang betul-betul terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, ini kita bisa nggak untuk mulai membuat investigasi ke kasus-kasus yang diduga merupakan fraud sebagai tindakan preventif ya. Jadi kita mencoba, mungkin ada teman kita sendiri atau kita sendiri, oh ternyata nggak sengaja membuat seperti fraud ya, atau sengaja. Nah, dengan demikian kita bisa mencegah kehadiran investigator dari luar rumah sakit, dari Kemenkes, BPJS, atau dari penegak hukum. Karena kami juga mungkin akan ada pelatihan untuk Kemenkes atau untuk Dinas Kesehatan, BPJS, ataupun kalau penegak hukum kita belum berani melatih mereka. Kalau di Amerika memang FBI dilatih oleh tim anti fraud seperti yang ada yang saya kunjungi di Washington DC ini. Ya. Nah, investigasinya itu bisa sebelum mengajukan klaim ke BPJS atau pasca klaim. Ya. Ini bisa dilakukan nanti kita akan mencoba membuat teknik-tekniknya di sini. Dan ini mungkin butuh juga tim investigasi yang independen. Ya. Oke, silahkan nanti ini didiskusikan di rumah masing-masing dan kita akan bahas minggu depan ya untuk bagaimana sebaiknya. Oke, silahkan ada komentar ya sebelum kita tutup ya. Tapi ini diskusi ini untuk pembahasan minggu depan. Ya, silakan. Terima kasih Prof. Saya mengatur mengenai
pemahaman tentang fraud ini sebetulnya sedikit banyak kita tahu, tapi belum banyak yang kita tahu. Apakah tidak sebaiknya begini, macam-macam fraud yang ada sekarang ini itu apa saja yang mungkin Bapak Prof ketahui dari luar negeri ya, sehingga untuk memudahkan kita mempercepat untuk inventarisasi mengenai fraud ini. Kuncinya sebetulnya apabila verifikasi atau verifikator ini memahami masalah itu, mungkin itu sudah sedikit banyak dapat melakukan pengendalian. Mungkin itu untuk mempercepat itu tadi, barangkali apa yang diketahui oleh Prof yang di luar negeri itu bisa digambarkan di sini untuk apakah di Indonesia ini itu dapat berlaku sebagai fraud apa tidak, untuk mempercepat inventarisasi pemahaman itu di luar. Terima kasih. Ya, betul Pak. Ini yang nanti kita akan lakukan. Jadi seperti yang tadi saya uraikan di bagian pertama, itu ada sekitar 15 jenis ya, atau tipe fraud yang mungkin bisa terjadi di Indonesia, tapi sudah terjadi di Amerika Serikat ya. Nah, itu yang nanti akan menjadi bahan kita untuk masuk lebih detail dalam diskusi minggu-minggu mendatang ya. Apakah ini yang terjadi nih di tempat Anda semua? Nanti kita akan ada semacam survei dan sebagainya. Nah, dengan adanya seperti ini akan bisa jadi pegangan bagi verifikator. Tapi begini Pak, problemnya verifikator itu waktunya pendek sekali Pak, hanya 15 hari dan tumpukannya banyak. Ini yang kita belum bisa memberikan semacam masukan secara detail ya, tapi ada kemungkinan, jadi pasca 15 hari klaim tadi, itu masih ada semacam surveillance tadi, penyelidikan lagi Pak, untuk menentukan benar tidak Pak. Itu namanya recovery Pak. Di Amerika Serikat juga begitu, walaupun sudah dibayar, itu pihak yang berwenang itu berhak mengadakan semacam ya surveillance atau audit ya, sehingga nanti kalau ditemukan fraud, uang dikembalikan Pak. Bagaimana kira-kira itu? Ya. Silakan, kalau ada komentar baliknya, silakan. Ada di? Ya, silakan Pak. Terima kasih Prof. Alia. Ya. Silakan, karena ini masih ada tanggap. Ya. Gini. Ya, Prof. Itu dalam hal menangani fraud ini kan ada atau misalnya dianggap kesalahan itu kan ada beberapa pihak ya Prof. Satu pada BPJS-nya sendiri, yang kedua adalah bagi pelaksana sendiri atau mungkin sistem. Tapi yang perlu dicermati yaitu dari BPJS sebagai penyelenggara dan sebagai pelaksana rumah sakit atau mungkin fasilitas kesehatan. Karena tidak ditutup kemungkinan bahwa adanya BPJS sebagai penyelenggara ini dia berusaha untuk istilahnya verifikasi irit, katanya dia mengeluarkan uang sedikit mungkin demi keuntungannya, karena kita biarpun dalam undang-undang dia adalah sebagai wali amanah atau non profit, tapi tidak ditutup kemungkinan dia juga menyimpang atau dia berusaha untuk mengeluarkan uang sedikit mungkin tapi pekerjaan sebanyak mungkin. Ini juga harus kita cermati bahwa fraud bisa terjadi di BPJS sendiri, karena atau mungkin bisa juga bahwa BPJS nanti sudah memberikan suatu pembayaran tapi ada suatu pihak tertentu, misalnya seperti kalau sementara ini kan uang BPJS itu masuk dalam, kalau di PPK 1 terutama di teman-teman puskesmas itu masuk di anggaran APBD atau misalnya PAD, pendapatan asli daerah. Padahal kita tahu perundangan pendapatan asli daerah itu mesti pengeluarannya harus lewat suatu perda. Nah ini mesti harus rentetannya yang, karena kita mencermati teman-teman yang ada di PPK 1, PPK 2, PPK 3, terutama PPK 2 yang di bawah kendali Pemda. Ini harus kita pahami sehingga nanti kita dituntut untuk lebih tapi uangnya nggak dikeluarkan. Nah ini apakah itu nanti kita masukkan fraud atau tidak? Masih Prof. Ya, itu menarik Pak. Jadi ini satu desain yang nanti kita juga akan coba usul pada Kemenkes juga ya.
mungkin kita perlu investigator yang independen. Ya, dan itu mungkin investigator yang didanai oleh Kemenkes dan masuk ke daerah melalui dinas kesehatan provinsi atau kabupaten. Nah, sehingga dia investigator independen tadi bisa menyatakan lebih objektif ya, itu kesalahan ada di BPJS atau ada di rumah sakit atau di mana ya. Ya. Ini yang perlu Pak. Sekali lagi, kita di sini masih membangun sistem ya. Ini. Namun yang sekarang kami berharap rumah sakit tadi, Bapak Ibu semua itu mencoba untuk apa yang kita sebut sebagai memantau ya, mengamati situasi sekarang ya. Kemudian juga berusaha untuk ya istilahnya itu membuat rumah sakit itu paham Pak, sehingga mau dilihat betul Pak. Jadi, sekali lagi ini sistem belum ada Pak ya. Kita akan membangun sistem, tapi kita mulai dari rumah sakit yang ada dulu ya, dan juga dari pedoman fraud dari Kemenkes ya. Ini yang kita lakukan Pak ya. Ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih dari Rumah Sakit Karya di Semarang. Kita beri kesempatan dulu untuk rumah sakit lain. Rumah Sakit Wahidin, kami persilakan untuk menyampaikan tanggapan atau komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi pencegahan ini sangat, halo, pencegahan fraud ini sangat menarik. Halo. Ya, halo. Silakan terus. Ya, silakan. Ya, pencegahan fraud ini kan sangat menarik. Apalagi kalau dilakukan di internal itu dengan sangat efektif. Nah, sekarang yang masalahnya pendekatan itu akan lebih rumit kalau di rumah sakit pendidikan, di mana ada delegasi dari supervisor ke peserta didik. Ya. Nah, di situ salah satunya bentuk kualitas. Ya. Dan itu akan tidak mudah kita mendeteksi itu. Yang kedua, masalah dokter yang menghendaki melakukan coding sendiri. Sehingga terjadi potensi terjadi upcoding. Nah, sekarang bagaimana tanggapan Prof tentang hal ini? Ya, memang untuk memberikan tadi ada residen Pak ya, betul ya. Ya. Nah, sekarang residen itu dengan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang bulan saya juga terlibat di situ ya, itu sudah disebut sebagai pekerja ya. Jadi mau ditanggapi dipahami juga ya bahwa residen itu bukan siswa ya. Jadi mereka bertanggung jawab juga pada tindakannya, dan mereka harus kita latih, harus kita didik, harus kita pahamkan bahwa tidak boleh membuat fraud ya. Kalau nanti sudah ada pedomannya ya Pak. Jadi sekali lagi residen itu profesional ya. Nah, kemudian tadi, ini balik lagi pada dokter ya, yang bikin coding sendiri atau kadang-kadang begini Pak, pencegahan itu juga ada aspek etika dan moralnya. Nah ini kalau mau untung dengan cara fraud itu yang ya ini masuk pada moralnya bagaimana. Jadi saya kira perlu ada semacam di samping pencegahan secara hukum ya, kita juga perlu untuk mengadakan semacam ya bukannya memanggil ustadz atau memimpin spiritual ya untuk ya jangan seperti inilah. Nah, itu Pak. Nah, jadi sekali lagi bahwa apakah kita sebagai seorang profesional yang mulia ini kita malu nggak kalau dapat uang dari fraud itu yang jadi masalah. Begitu ya, silakan. Ada lagi di Rumah Sakit Suraci, Prof. Ya, silakan. Sebetulnya yang kita inginkan adalah juknis yang jelas apakah yang dimaksud dengan fraud itu. Ya. Sementara ini yang kita lakukan di Rumah Sakit Suraci adalah kita menghindari adanya upcoding. Ya. Itu yang jelas. Sementara yang masih abu-abu, kita juga tidak bisa memasukkan itu sebagai fraud atau tidak. Ya. Terus yang kedua, kita perlu menuntut adanya kesetaraan, Prof. Jadi yang menjadi kambing hitam bukan hanya rumah sakit atau dokter, tetapi BPJS. Kalau melakukan downcoding, itu juga kita masukkan sebagai fraud. Ya, fraud di BPJS ya. Ya. Kemudian yang ketiga, mohon software Inasi Bijis diperbaiki. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Jadi ini memang menarik ya. Jadi list dari fraud ini yang memang harus kita susun bersama Pak. Jadi upcoding itu hanya satu dari banyak model untuk fraud ya. Ini yang sekali lagi ini sangat canggih Pak. Jadi bahkan di tiap spesialisasi pun ada model-model yang berbeda-beda Pak. Ini yang kita cermati ya, antara jantung, mata, penyakit dalam dan bedah itu juga ada hal-hal yang tertentu yang harus kita lihat ya.
Dan yang kedua, nah ini kesetaraan tadi, itu yang menarik Pak. Memang sistem kita itu masih belum ada independent investigator atau independent kontrolnya Pak, pengendalian oleh orang independen tadi. Nah ini yang kita berharap betul Kemenkes dan Dinkes provinsi kabupaten kota itu bisa menjadi semacam tanda kutip wasit yang independen untuk seperti ini. Karena kalau tidak nanti juga bisa jadi BPJS-nya downgraded atau hal-hal lain yang mungkin merugikan rumah sakit. Oke, sekali lagi ini hal-hal yang kita akan terus kembangkan selama 3 bulan mendatang. Kita akan catat betul nih untuk hal ini. Terima kasih. Bagaimana? Terima kasih. Jadi kami sebelum untuk membahas di modul berikutnya, kami mencoba di rumah sakit melakukan beberapa langkah strategis. Untuk itu apabila dimungkinkan, mohon ada beberapa kesimpulan sekaligus mungkin semacam guidelines yang bisa kami lakukan sebelum modul berikutnya diberikan. Jadi mohon tidak terlalu terbuka, artinya sudah ada beberapa ada beberapa koridor yang bisa kami pakai sebagai pegangan untuk segera kami menetapkan langkah-langkah. Terima kasih. Ya, mungkin sebagai penutupan juga ya, bagus ya. Jadi di bagian 3 memang kita mengharapkan para peserta pengembangan ini itu membuat semacam apakah tim atau apapun namanya ya, yang betul-betul mungkin ada semacam SK atau mungkin juga support dari direksi, termasuk mungkin direksi juga ikut juga ya. Ya, jadi seperti yang ada di tujuan pelatihan ya, ini membentuk tim anti fraud. Ini yang kita harapkan terjadi dalam waktu 3 bulan ini. Dan nanti timnya ini juga akan, kita pentingnya pada ini usulan misi ya. Mohon dibahas betul ya, sehingga minggu depan kita bisa membahas tentang misi tim anti fraud ini ya. Pertama, nanti memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada seluruh anggota rumah sakit. Ya. Mengenai bahan penyuluhan, nanti kita akan supply dari PowerPoint atau hal-hal yang ada di web, itu bisa dibaca semuanya. Ya, ini sangat penting. Tapi yang jelas bahwa targetnya itu semua dokter, perawat, residen dan semua itu paham mengenai apa yang sebagai fraud dan yang tidak. Walaupun, ini yang menarik ya, kita belum mempunyai pedoman tadi. Nah, sekarang pedoman sedang disusun oleh Kemenkes. Mungkin waktu 2 bulan depan sudah ada nih. Jadi 1 bulan 2 bulan depan ya. Sehingga ini prosesnya berjalan paralel. Ini. Ya. Dan yang kedua, mohon supaya ini dikaitkan dengan moral juga ya. Jadi jangan sampai apa-apa yang sering saya dengar yaitu kita melakukan seperti ini, seperti fraud ini, seperti ini karena memang dana dari BPJS itu rendah. Nah, ini yang nanti dua hal yang berbeda berhubungan tapi solusinya jangan jadi satu ya. Jadi jangan sampai fraud terjadi karena ada alasan tarif rendah. Ini integrasinya jelek ya. Tarif rendah itu nanti harus dinegosiasi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang masih agak rumit ya. Apakah tim ini nanti juga akan bisa melakukan investigasi? Nah, sehingga mungkin nanti dalam konteks pelatihan ini juga akan ada pelatihan untuk investigasi. Internal ya, mungkin nanti satuan pengawasan internal SPI itu dilatih untuk menjadi investigator ya. Nanti mungkin pada bulan-bulan kedua dan ketiga dari pelatihan ini akan ada suatu pengembangan untuk investigasi. Oke, kayak begitu Bu. Ini kira bisa dipahami kan? Konkretnya nih. Tapi intinya minggu depan kita akan membahas mengenai diskusi mengenai misi tim anti fraud ini. Iya, bisa dipahami. Iya. Ya, dari Klaten Pak Laksana? Iya, bisa dipahami mana ini tujuan tim anti fraud ini. Ya, masih tentang anti fraud. Jadi belum lama di Rumah Sakit Klaten ada sosialisasi mengenai gerakan anti korupsi oleh BPKP ya dari Yogyakarta. Dan kami mohon juga di dalam kaitan pelatihan-pelatihan dilakukan PKMK ini bisa terhubung dengan apa yang sudah ada di dalam muatan SPIP ya, jadi Satuan Pengawas Sistem Pengendali Internal. Ya, mohon ada, karena kami melihat belum terkait dengan ini, walaupun di dalam kalimat
tapi di dokumen mohon ada, karena itu gerakannya sangat selaras dan di sana diingatkan memang harus ada fraud untuk medis ya, dan ini yang kemudian muatannya adalah dibahas di sini. Tapi mohon backbone-nya, kekuatan ini adalah ada pada gerakan anti korupsi yang sudah dibangun di dalam satuan internal yang ada di SPI ya. Saya kira itu sangat terkait ya, termasuk juga bagian dari pengendalian risiko di dalam manajemen risiko rumah sakit. Saya kira ini semua bisa dikendalikan, jadi kita tidak terpotong-potong, tidak berhenti sendiri-sendiri. Terima kasih. Ya, betul. Satu lagi, Prof. Satu lagi, Prof. Untuk timnya fraud itu sebaiknya leadernya, apakah itu seorang direksi atau apa saja, dan anggota timnya itu apakah klinisi dan non klinisi diikutkan atau bagaimana untuk segera bisa adanya pencegahan untuk fraud ini? Terima kasih. Ya, kalau saya harapkan itu dipimpin seorang direksi ya, anggota direksi yang bertanggung jawab pada hal ini ya, bisa urusan medik atau mungkin direktur utama sendiri juga mereka bisa terjadi ya, karena ini lintas direksi ya. Jadi kalau kita lihat misinya ini ya, itu jelas tadi SPI juga harus saja ada ya. Jadi untuk investigasi itu nanti SPI-nya bisa dilatih untuk investigasi internal ya. Tapi ketika menjaga integritas tenaga kesehatan dan pemahaman tadi itu juga direktur pelayanan mediknya ya, karena ini juga menyangkut masalah pelayanan medik dan juga SDM. Jadi memang ini lintas direksi ya, jadi tidak hanya SPI saja ini, timnya ini. Dan tapi sangat-sangat berbahagia kalau misalnya direktur utamanya atau direktur bisa menjadi pimpinan dari tim ini, karena ini sangat penting untuk awal-awal ini. Dan sekali lagi 6 rumah sakit dan 7 rumah sakit yang ikut pada kegiatan ini adalah kami anggap sebagai pionir ya, karena bayar sendiri 20 juta rupiah ya, untuk pelatihan yang memang isinya itu banyak pengembangan. Dan ini bukan pelatihan saja, tapi pengembangan bersama ya. Dan ini akan selaras dengan tadi program di Kemenkes. Oke, jadi sekali lagi intinya memang ini multi direktorat ya, jadi tidak hanya satu direksi. Oke. Kalau begitu kita tutup sampai di sini ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Kita akan webinar lagi ya. Ya, waktunya nanti kami akan sekitar jam-jam seperti ini ya. Nah, harinya kemungkinan besar hari Senin ya. Oh, Senin sibuk ya? Atau Selasa minggu depan. Untuk kita membahas mengenai timnya ini ya. Oke, silahkan dibahas dulu di rumah masing-masing. Kita ketemu lagi minggu depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.